Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imro'atun Nafiah dengan NPM 250105006 dengan rekan Saya Terima Yuni dengan NPM 250105013. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan pemenuhan video proyek mata kuliah Etiko Legal dalam Praktik Kebidanan yang diampu oleh dosen koordinator Ibu Juwita Desri Ayu, Sarjana Terapan Kebidanan Bidan Magister Kebidanan. Kami akan membahas terkait komunikasi efektif. Apa sih Kak komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif merupakan timbal balik dan suatu pengalaman di mana pengirim dan penerima pesan beradaptasi secara bersamaan. Ternyata komunikasi efektif juga ada poin-poinnya loh, yaitu berkomunikasi dengan perempuan dan anggota keluarganya. Peran perempuan dalam keluarga menjadi keharusan untuk membangun komunikasi yang baik di dalamnya. Tugas ganda perempuan agar dapat membangun komunikasi positif interpersonal dalam keluarga. Peran perempuan karir membangun komunikasi positif interpersonal dalam keluarga multikultural keluarga. Peran ganda ini merupakan hal yang dilema etis apabila dalam melakukan peran gandanya perempuan tidak memiliki support system yang baik dalam keluarganya. Sebagaimana tugasnya dalam keluarga sebagai seorang istri dan ibu, perempuan berkarir memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Kemudian ada berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi menggambarkan bagaimana seorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa atau simbol tertentu kepada orang lain. Contohnya, pengabdian kepada masyarakat, melakukan posyandu, menggunakan media visual, dan penyuluhan kesehatan. Berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian ada berkomunikasi dengan rekan sejawat. Komunikasi adalah salah satu alat yang paling esensial bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan. Kualitas kebidanan ditentukan oleh cara bidan membina hubungan baik dengan sesama rekan sejawat maupun dengan orang yang diberikan asuhan. Komunikasi antara rekan sejawat dalam kebidanan adalah pertukaran informasi, pengalaman, dan koordinasi antar bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman, tepat, efektif bagi ibu dan bayi. Kemudian, poin selanjutnya ada berkomunikasi dengan profesi lain. Komunikasi interprofesi memiliki peran penting dalam praktik klinis, seperti saat menyampaikan informasi terkait diagnosis pasien, rencana terapi, hingga perkembangan kondisi pasien kepada keluarga pasien. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan dalam pelayanan, ketidakpuasan pasien, dan inefisiensi penggunaan sumber daya. Komunikasi dan kolaborasi antar profesi sangat diperlukan. Contohnya, menunjukkan bahwa senam hamil yang dilakukan melalui kolaborasi antara fisioterapis dan bidan dapat mengurangi nyeri punggung bawah ibu hamil trimester ketiga serta meningkatkan kesiapan persalinan. Kemudian ada berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan bertujuan memastikan kurikulum dan program kebidanan sesuai standar profesional dan kebutuhan praktik klinis. Kemudian mendapatkan dukungan institusional dan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan pendidikan pelayanan kebidanan. Kemudian di sini kami akan membahas 12 kasus terkait komunikasi efektif. Mari simak video selanjutnya. Pada kasus pertama, seorang ibu nifas datang ke klinik bidan A untuk pemeriksaan 6 minggu setelah melahirkan. Bidan A menawarkan untuk menggunakan KB suntik, namun ibu menolak karena takut gemuk dan merasa belum siap. Sikap dan tindakan bidan harus menunjukkan empati dan mendengarkan keluhan ibu, memberikan informasi yang benar tentang efek KB suntik, menawarkan alternatif metode KB lainnya, menghargai keputusan ibu tanpa paksaan. Hasil yang bisa diharapkan oleh bidan yaitu ibu memahami informasi KB dengan benar, ibu merasa didukung dan dihargai, kemudian terjalin komunikasi efektif dan kepercayaan antara bidan dan klien. Kemudian pada kasus yang kedua, seorang bidan bernama Ibu Dina sedang menangani ibu hamil bernama Nyai A yang tampak marah dan menolak diperiksa karena merasa lama menunggu giliran. Masalahnya di mana sih? Masalah komunikasi. Bidan kurang memberitahu estimasi waktu pemeriksaan. Pasien merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Kemudian
Ibu marah karena tidak puas terhadap pelayanan dan kurangnya informasi. Bagaimana cara menanganinya? Bagaimana tindakan bidan tersebut seharusnya? Menunjukkan sikap empati, tenangkan pasien dengan suara lembut, ucapkan terima kasih atas kesabarannya seperti maaf ya ibu, terima kasih sudah menunggu, kami sedang berusaha melayani secepat mungkin. Kemudian memberikan penjelasan yang jujur dan sopan tentang alasan keterlambatan, menjaga sikap profesional meskipun pasien sedang marah. Setelah situasi tenang, lakukan pemeriksaan dan menjelaskan setiap langkahnya agar pasien merasa dihargai dan aman. Kemudian, untuk kasus selanjutnya, Nyonya R memiliki bayi berusia 3 bulan. Ketika petugas kesehatan datang ke posyandu, ibu menolak imunisasi dengan alasan takut bayinya demam dan rewel. Ia juga mendengar dari tetangga bahwa imunisasi bisa membuat bayi sakit. Tindakan yang harus dilakukan oleh bidan yaitu sambut dengan tenang, ciptakan suasana aman. Kemudian tunjukkan empati dan validasi perasaan. Saya paham ibu, kekhawatiran bila bayi demam itu wajar. Selanjutnya, tanya singkat dan dengarkan aktif. Apa yang ibu dengar dari tetangga, pengalaman sebelumnya, atau kondisi kesehatan bayi sekarang? Berikan informasi ringkas dan jelas. Manfaat imunisasi, kemungkinan demam ringan sebagai efek sementara. Cara mengatasinya, paracetamol sesuai berat badan jika perlu, pendinginan, pantau ASI. Kemudian, tawarkan pilihan praktis, imunisasi sekarang dengan observasi singkat, atau jadwalkan ulang dan beri materi atau nomor kontak untuk tanya. Selanjutnya, gunakan bukti sederhana, angka keberhasilan, penjelasan bahwa efek serius sangat jarang dibanding manfaatnya. Sampaikan dengan bahasa non-teknis. Yang terakhir, konfirmasi keputusan dan tindak lanjut. Jika setuju, informasikan apa yang akan terjadi setelah imunisasi. Jika menolak, catat dan tawarkan follow up edukasi. Kemudian, untuk kasus selanjutnya, seorang ibu hamil trimester 2 didiagnosis diabetes gestasional. Ibu merasa cemas, keluarga kurang memberi mendukung, dan ibu di dalam masyarakat desa jarang mengikuti penyuluhan kesehatan. Bidan harus melakukan komunikasi efektif dengan semua pihak agar ibu mendapatkan perawatan optimal. Tindakan bidan dapat memberi penjelasan sederhana tentang penyakit dan perawatan. Libatkan keluarga dalam dukungan dan edukasi. Ajak masyarakat ikut penyuluhan. Koordinasi dengan dokter atau nutrisionis. Hasilnya, ibu lebih tenang, keluarga mendukung, dan perawatan berjalan optimal. Tujuannya, kurangi kecemasan, tingkatkan dukungan, dan pastikan perawatan optimal. Untuk kasus selanjutnya, seorang ibu hamil pertama kali trimester 3 datang untuk pemeriksaan rutin. Ia terlihat cemas dan sering bertanya tentang proses persalinan normal karena mendengar pengalaman teman-temannya yang menyakitkan. Kekhawatiran ini membuatnya takut menghadapi persalinan, memengaruhi tidur dan emosinya. Langkah pendekatan bidan bisa dengan disambut ramah dan ciptakan suasana aman, dengarkan aktif dan validasi perasaan. Contoh, wajar ibu cemas, banyak ibu baru juga merasakan hal yang sama. Fokuskan pada edukasi singkat dan realistis, jelaskan tahapan persalinan, tanda bahaya dan cara mengelola nyeri, napas, posisi, dukungan. Ajarkan teknik relaksi pendek, contohnya pernapasan, relaksi otot, visualisasi, praktikan sebentar di tempat. Kemudian, beri rencana tindakan dan pilihan. Rencanakan kelas persiapan persalinan, dukungan suami atau keluarga, atau rujukan ke konselor bila perlu. Yang terakhir, follow up dan dukungan lanjutan. Jadwalkan kunjungan kontrol, nomor kontak bila panik, materi cetak atau video sebagai referensi. Untuk kasus selanjutnya, di sebuah desa, banyak ibu hamil tidak rutin kontrol kehamilan. Beberapa mengalami anemia ringan akibat kurang gizi, dan keluarga kurang memahami cara mendukung ibu hamil.
Langkah tindakan bidan bisa dilakukan dengan edukasi ibu, jelaskan pentingnya ANC, tanda bahaya dan pola makan bergizi plus suplementasi zat besi. Yang kedua, libatkan keluarga, ajak suami atau ibu mertua dalam konseling singkat tentang peran dukungan. Yang ketiga, edukasi masyarakat, penyuluhan posyandu atau keliling desa, gunakan bahasa lokal dan contoh konkret. Yang keempat, fasilitasi akses, jadwalkan kunjungan, buat pengingat, rujuk bila perlu ke layanan gizi atau puskesmas. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut, monitor berat badan dan HB, catat dan evaluasi hasil. Kemudian, dalam kasus preeklamsia berat, instruksi ketua tim disampaikan terburu-buru dan tidak jelas, sehingga anggota tim bingung. Akibatnya, tindakan menjadi lambat dan membahayakan ibu. Masalah utama adalah instruksi tidak spesifik dan kurangnya konfirmasi balik. Bisa ditangani seperti berkomunikasi jelas dan singkat, sebutkan tugas spesifik siapa, kapan, dan di mana. Contoh, saya siap ambil kit persalinan nomor 2 sekarang. Terima kasih, lanjutkan. Prioritaskan. Gunakan format standar bila perlu. Situation, background, assessment, recommendation untuk komunikasi kritis. Tetap tenang dan terorganisir. Suara yang tenang membantu tim fokus. Checklist dan peran terdefinisi, mengurangi kebingungan saat keadaan darurat. Kemudian, debrief singkat setelah tindakan, evaluasi komunikasi, dan perbaiki proses. Kemudian, ada kasus seorang ibu bersalin menolak instruksi karena bidan berkomunikasi dengan nada terburu-buru dan tanpa empati. Kurangnya bahasa yang menenangkan, kontak mata dan penjelasan menyebabkan ibu semakin tegang, dan persalinan terhambat. Seharusnya ibu bidan tidak seperti itu. Seharusnya ibu bidan menggunakan nada yang tenang seperti bicara perlahan, jelas, tidak memerintah. Seperti, akui perasaan ibu, saya tahu ibu, takut itu wajar sekali. Lakukan kontak mata dan bahasa tubuh terbuka, duduk sejajar bila mungkin, sentuhan ringan bila sesuai. Konfirmasi dan ajak antisipasi seperti jelaskan apa yang diminta. Teknik menenangkan, pandu napas dalam relaksasi otot singkat sebelum instruksi. Seperti ibu tarik nafas dalam bersama ya. Lalu hembuskan, kita lakukan satu langkah kecil sekarang ya. Kemudian ada kasus bidan saling membantu Ibu Rina yang mengalami ASI tidak lancar melalui layanan telehealth. Konseling dilakukan via WhatsApp video call untuk menilai perkataan bayi disertai video edukasi. Grup dukungan ibu menyusui serta pemantauan lewat Google Form. Tindakan tersebut baik. Kasih stiker ini. Itu juga. Kemudian ada kasus selanjutnya, bidan Sari membantu Ibu Rina yang mengalami ASI tidak lancar melalui layanan telehealth. Konseling dilakukan via WhatsApp dan video call untuk menilai pelekatan bayi disertai video edukasi. Grup dukungan ibu menyusui serta pemantauan lewat Google Form. Ternyata yang bidan tersebut lakukan itu baik, lebih efisien, bisa dilakukan dengan jarak jauh. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan saat minta izin sebelum merekam atau menyimpan video data. Siapkan alternatif jika koneksi buruk. Bila masalah serius, sarankan pemeriksaan langsung atau rujukan. Komunikasi yang jelas seperti instruksi praktis, bahasa sederhana, dan konfirmasi pemahaman ibu. Kemudian untuk kasus selanjutnya, Ibu Melati usia kehamilannya 41 minggu, belum mengalami kontraksi dan ketuban mulai berkurang. Bidan Andisa menjelaskan kondisi tersebut serta mempertimbangkan tindakan induksi persalinan untuk mencegah risiko bagi ibu dan janin. Langkah yang dapat diambil oleh bidan yaitu sampaikan informasi singkat, jelas, tanpa istilah teknis berlebihan. Kemudian gunakan bahasa empatik. Ibu, ini kondisi darurat. Kita punya pilihan A dan B. Kalau ibu setuju, langkahnya adalah cek pemahaman ibu, minta ibu ulangi secara singkat. Kemudian dapatkan persetujuan, catat di rekam medis, siapkan monitoring selama atau setelah induksi.
Kemudian untuk kasus selanjutnya, kasus Nyonya S berusia 27 tahun mengalami kala 2 lama di puskesmas. Kala 2 lebih dari 2 jam, kontraksi lemah, ibu mengalami kelelahan yang berlebihan dan detak jantung janin tidak stabil. Bentuk yang dapat dilakukan oleh bidan, melakukan penilaian awal, memantau detak jantung janin, dan mengidentifikasi kala 2 lama. Yang kedua, berkolaborasi dengan dokter umum atau spesialis obgyn untuk keputusan tindakan lanjut, misalnya stimulasi oksitosin, ekstraksi, vakum, atau rujukan. Kemudian selanjutnya, perawat membantu monitoring tanda vital ibu dan bayi serta mempersiapkan alat atau tindakan. Selanjutnya, petugas gizi memberi dukungan nutrisi atau cairan untuk mengurangi kelelahan ibu. Yang kelima atau yang terakhir, komunikasi dengan keluarga agar memahami kondisi dan menyetujui tindakan atau informed consent. Baik, untuk kasus yang terakhir, ada seorang ibu misalnya Nyonya D yang sudah memiliki banyak anak ingin menggunakan kontrasepsi atau KB, tetapi dilarang keras oleh suaminya karena alasan agama, tradisi, atau keyakinan yang salah tentang KB. Peran bidan yang dapat dilakukan bisa dengan melakukan advokasi kepada pihak yang berpengaruh atau suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, memberikan edukasi berbaris bukti dan agama, menjelaskan bahwa KB bertujuan menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, melibatkan tokoh agama atau masyarakat untuk memberikan penjelasan yang sesuai nilai keyakinan setempat. Yang terakhir, memberi ruang komunikasi dua arah agar keluarga memahami manfaat KB tanpa merasa dipaksa. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran. Mohon maaf atas segala kekurangan perkataan dan perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.